Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Liverpool merayakan parade kemenangan walaupun gagal juara Liga Champions. Sementara Eden Hazard berjanji akan memberikan yang terbaik di musim depan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Florentino Perez sudah melupakan Kylian Mbappe yang sebelumnya gagal merapat. Kita jauh ke Inggris guys, ada Mohamed Salah yang berhasil meraih penghargaan gol terbaik Premier League musim ini. Kylian Mbappe sebelumnya sudah memperpanjang kontrak barunya di PSG. Hal ini pun membuat sejumlah fans El Real merasa geram. Salah satunya yakni sang presiden Florentino Perez. Perez meminta El Real melupakan kegagalan terkait transfer Mbappe tersebut. Perez bilang kalau Real Madrid merupakan klub besar yang gak harus bergantung dengan satu pemain. Apalagi klub asuhan Carlo Ancelotti ini baru saja memenangkan gelar Liga Champions mereka yang ke-14. Banyak yang menilai kalau Mbappe akan menyesal terkait keputusannya tersebut. PT Liga Indonesia Baru atau yang biasa disebut PT LIB baru saja mengumumkan hasil drawing Piala Presiden 2022. Kabarnya turnamen ini akan digelar di 4 kota berbeda, yakni Solo, Samarinda, Bandung, dan Malang. Pertama untuk grup A dihuni oleh klub seperti Persis Solo, PSIS Semarang, Dewa United, Persita Tangerang, dan PSS Sleman. Lanjut di grup B ada Borneo FC Samarinda, Barito Putra, Persija Jakarta, Rans Cilegon FC, dan Madura United. Kemudian di grup C ada Persib, Persebaya, Bayangkara, dan Bali United. Terakhir di grup D ada Arema FC, Persikabo Bogor, PSM Makassar, dan Persik Kediri. Penyerang Liverpool Mohamed Salah berhasil menyabet penghargaan gol terbaik Premier League musim ini. Winger asal Mesir ini mampu mengungguli sejumlah gol terbaik lainnya. Gol terbaik Salah dilesakan pada laga melawan Manchester City. Saat itu Salah melakukan aksi memukau dengan melepaskan diri dari 3 kepungan pemain The Citizens. Penghargaan ini menjadi obat kegagalan Salah di Liga Champions. Sebelumnya mantan winger Chelsea ini gagal membawa Liverpool juara setelah dikalahkan oleh Real Madrid. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois tampil gemilang pada laga final Liga Champions kemarin. Hal ini terbukti di mana Courtois membuat sejumlah penyelamatan penting. Seusai pertandingan, Courtois pun menyampaikan hal yang mengejutkan. Saat itu Courtois bercerita terkait alasannya hengkang dari Chelsea. Courtois bilang kalau dirinya kurang mendapat respect di sana. Oleh sebab itu Courtois mengaku dirinya nggak punya kenangan yang indah di skuad The Blues. Padahal mantan kiper Atletico Madrid ini pernah membawa Chelsea meraih gelar juara Premier League. Real Madrid berhasil keluar sebagai juara Liga Champions musim 2021-2022. Di partai finalnya, skuad El Real mampu mengalahkan Liverpool dengan skor tipis 0-1. Seusai pertandingan, gelandang El Real Toni Kroos mendapat pertanyaan dari wartawan. Saat itu wartawan menanyakan apakah Liverpool memberikan tekanan kepada Real Madrid. Mendengar pertanyaan tersebut, Kroos pun mengaku kesal. Kroos bilang kalau para wartawan tersebut melontarkan pertanyaan yang bodoh. Nggak berselang lama dia pun meninggalkan wartawan tersebut. Carlo Ancelotti menyebut meraih kemenangan di Real Madrid lebih mudah ketimbang di klub lain. Masih dari Real Madrid ada Marcelo yang dipastikan hengkang pada musim depan. Carlo Ancelotti berhasil membawa Real Madrid meraih gelar juara Liga Champions. Setelah berhasil membawa El Real juara, Ancelotti mengaku senang bisa kembali memenangkan trofi tersebut. Pelatih asal Italia ini memuji anak asuhnya yang tampil baik sepanjang laga. Sebab Ancelotti mengaku kalau taktik yang ia terapkan berjalan sukses. Oleh karenanya Ancelotti merasa kalau melatih Real Madrid lebih mudah ketimbang melatih klub lainnya. Alasannya karena El Real merupakan klub hebat yang punya mental juara. Liverpool harus menelan kekalahan dari Real Madrid di partai final Liga Champions kemarin. Skuad The Reds harus kecolongan lewat gol yang dicetak oleh Vinicius Junior. Setelah gol tersebut, bek tengah Liverpool Virgil van Dijk menjadi pusat perhatian para fans. Bek asal Belanda ini dianggap menjadi penyebab terjadinya gol tersebut. Saat itu Van Dijk gagal menutup umpan dari Valverde dan justru melakukan tackle dengan kaki ke belakang. Banyak yang menyandingkan tackle tersebut dengan Harry Maguire. Laga final Liga Champions kemarin menjadi laga terakhir bagi bek sayap Real Madrid yakni Marcelo.
Kabarnya bek asal Brazil ini bakal angkat koper setelah mengabdi selama 15 tahun. Kabar kepastian ini disampaikan oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio bilang kalau Marcelo memutuskan cabut dari Santiago Bernabeu dengan status bebas transfer. Sebagai informasi, Marcelo hengkang dari Real Madrid dengan momen sangat indah. Pasalnya mantan bek Fluminense ini berhasil mengangkat 3 trofi juara di musim ini. Winger Liverpool Sadio Mane memutuskan akan meninggalkan Liverpool di musim panas nanti. Hal ini dia sampaikan setelah laga final Liga Champions kemarin. Winger asal Senegal ini memutuskan hengkang karena ingin mencari pengalaman baru. Setelah dipastikan cabut, Mane pun menjadi rebutan sejumlah klub elit Eropa. Namun menurut Fabrizio Romano, Bayern Munchen menjadi pelabuhan terkuat sang winger. Kabarnya skuad di Rotten siap menebus Mane dengan kisaran harga 30 juta euro. Real Madrid keluar sebagai juara Liga Champions setelah berhasil mengalahkan Liverpool. Selesai pertandingan, para pemain El Real merayakan kemenangan tersebut di ruang ganti. Akan tetapi pada saat perayaan ada momen yang luput dari sorotan kamera. Saat itu Eden Hazard terlihat ingin memberikan minuman keras kepada anak Toni Kroos yang masih kecil. Beruntung Kroos yang melihat kejadian tersebut langsung mencegah perbuatan Hazard. Kemudian Kroos menyuruh anaknya untuk segera keluar dari ruangan tersebut. Walaupun sudah memasuki usia uzur, Real Madrid dikabarkan akan memperpanjang kontrak sang gelandang Luka Modric. Kabarnya Modric akan memperpanjang kontrak selama 1 tahun ke depan. Menurut Fabrizio Romano, penandatanganan kontrak Modric akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Selain Modric, El Real juga akan memperpanjang kontrak Vinicius Junior. Penyerang muda asal Brazil ini akan mendapat kontrak jangka panjang yakni sampai tahun 2028. Kedua pemain tersebut memang merupakan pemain pilar skuad El Real di musim ini. Ralf Rangnick memutuskan untuk mundur dari konsultan MU dan ingin fokus melatih timnas Austria. Di kabar Inggris lainnya, ada Nottingham Forest yang promosi ke Premier League setelah absen selama 23 tahun. Setelah kedatangan pelatih baru, Ralf Rangnick akan menjadi konsultan Manchester United di musim depan. Akan tetapi kabarnya Rangnick akan angkat koper dari Old Trafford. Dilansir dari situs resmi klub, Rangnick menyebut kalau keputusannya hengkang agar bisa fokus melatih timnas Austria. Sebelumnya di bulan lalu dia resmi menjadi pelatih David Alaba dan kawan-kawan. Artinya Rangnick dipastikan gak akan bekerja sama dengan pelatih baru setan merah Erik ten Hag. Rangnick sendiri sudah memimpin Austria pada turnamen UEFA Nations League di bulan depan. Nottingham Forest berhasil meraih kemenangan di laga playoff Championship melawan Huddersfield Town. Bertanding di Stadion Wembley, skuad Foresters berhasil menang dengan skor 0-1. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh gol bunuh diri dari Levi Colwill di menit ke-43 pertandingan. Gol tersebut merupakan gol keberuntungan bagi skuad Foresters. Sebab klub asuhan Steve Cooper ini dipastikan promosi ke Premier League musim depan. Mereka kembali ke kasta tertinggi setelah absen selama 23 tahun lamanya. Next, walaupun gagal juara, Liverpool tetap melakukan parade kemenangan. Di kabar lainnya, ada Thierry Henry yang bilang kalau Karim Benzema layak mendapatkan Ballon d'Or. Liverpool gagal keluar sebagai juara setelah berhasil dikalahkan Real Madrid di laga final Liga Champions kemarin. Walaupun gagal juara, skuad The Reds justru tetap akan melakukan parade kemenangan. Mereka merayakan parade dengan berkeliling menggunakan bis terbuka. Parade ini sendiri digelar karena mereka berhasil menjuarai 2 trofi domestik yakni Carabao Cup serta FA Cup. Sebelumnya skuad The Reds memang sudah merencanakan hal tersebut sebelum partai final Liga Champions. Karim Benzema berhasil membawa Real Madrid juara Liga Champions ke-14. Dengan begitu Benzema menjadi kandidat kuat peraih penghargaan Ballon d'Or di musim ini. Bahkan Thierry Henry menyebut kalau Benzema sangat layak mendapat Ballon d'Or. Mantan pemain timnas Prancis ini meminta France Football untuk menghentikan voting. Dia bilang ke France Football untuk segera menyerahkan penghargaan tersebut kepada Benzema. Selain Henry, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps juga menyampaikan hal yang sama. Barcelona Femení berhasil keluar sebagai juara Copa del Reina setelah membantai Sporting Huelva. Ngomong-ngomong soal final, ada final UEFA Super Cup yang digelar pada bulan Agustus mendatang. Barcelona Femení kembali menunjukkan tajinya di partai final Copa del Reina melawan Sporting Huelva.
Pada laga tersebut mereka mampu menang dengan skor telak 6-1. 6 gol Barcelona Femení dicetak oleh gol bunuh diri dari Emily Dolan, Maria Pilar Leon, Ana Maria, Claudia Pina, Lieke Martens, serta Alexia Putellas. Sementara Sporting Huelva cuma bisa membalas 1 gol lewat Sandra Castello di menit ke-62. Kemenangan ini membuat Barcelona Femení keluar sebagai juara Copa de la Reina musim ini. Nottingham Forest berhasil promosi ke Premier League setelah absen selama 23 tahun. Sebelumnya, skuad Foresters terdegradasi dari kompetisi Liga Inggris di tahun 1999 yang lalu. Sebagai informasi, Forest sendiri merupakan klub legendaris Eropa. Mereka sempat berjaya dengan berhasil menjuarai Liga Champions di tahun 1978 serta 1979. Gak cuma dominan di Eropa, skuad Foresters juga pernah menguasai Inggris. Mereka pernah juara Liga Inggris sebanyak 1 kali, FA Cup 2 kali, serta Carabao Cup sebanyak 4 kali. Setelah berhasil menjuarai Liga Champions, Real Madrid akan berhadapan dengan sang juara Europa League yakni Eintracht Frankfurt. Keduanya akan bertanding di partai final UEFA Super Cup. Kabarnya partai final ini sendiri akan digelar pada tanggal 10 Agustus yang akan datang. Rencananya laga tersebut bakal digelar di kota Helsinki, Finlandia, tepatnya di Stadion Olimpik. Berita selanjutnya, pada perayaan parade kemenangan, Sadio Mane terlihat murung dan gak bahagia. Kita pindah ke kabar sepak bola Asia, ada AFC yang mencari tuan rumah baru setelah Cina mengundurkan diri. Liverpool mengadakan parade kemenangan dengan berkeliling kota menggunakan bis terbuka. Perayaan ini merupakan perayaan gelar juara Liverpool yang berhasil meraih 2 trofi domestik. 2 trofi yang dimaksud adalah Carabao Cup dan FA Cup. Para pemain yang tergabung terlihat bersukacita merayakan parade tersebut terkecuali Sadio Mane. Winger asal Senegal ini justru memperlihatkan ekspresi yang murung. Kemungkinan besar Mane nggak bahagia di skuad The Reds, apalagi sebelumnya dia dipastikan angkat koper pada musim depan. Asosiasi Sepak Bola Asia atau yang biasa disebut IFC dikabarkan sedang mencari pengganti tuan rumah Piala Asia 2023. Hal ini merupakan buntut dari mundurnya Cina sebagai tuan rumah. Negara tirai bambu ini memutuskan mundur karena kasus COVID-19 yang kian melonjak. Hasilnya AFC pun langsung bergerak cepat dengan mencari tuan rumah baru. Kabarnya AFC bakal menawarkan kepada 47 negara anggotanya termasuk Indonesia. Setelah kalah dari Real Madrid, pelatih Liverpool Jurgen Klopp banyak mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Klopp dikritik karena kerap gagal menang ketika berhadapan melawan skuad El Real. Sebelumnya, skuad The Reds juga sempat mengalami kekalahan di partai final Liga Champions tahun 2018 lalu. Walaupun banyak mendapat kritikan, Klopp pun menanggapinya dengan santai. Klopp mengaku gak peduli dengan kritikan yang ditujukan kepadanya. Bahkan pelatih asal Jerman ini dengan pede mengakui kalau Liverpool merupakan klub terbaik di dunia. Supporter Saint Etienne rusuh dan masuk ke lapangan setelah tim kesayangannya degradasi. Sedangkan Eden Hazard berjanji kepada para fans Real Madrid akan memberikan yang terbaik di musim depan. Saint Etienne menelan kekalahan dari Auxerre di laga playoff Ligue 1. Bertanding di hadapan para pendukung Saint Etienne takluk dengan babak adu penalti dengan skor 4-5. Kekalahan tersebut membuat Saint Etienne dipastikan degradasi dari kompetisi Ligue 1 di musim depan. Hal ini pun membuat ribuan supporter yang hadir ke stadion marah-marah. Para supporter yang gak terima terlihat merangsak maksa dengan memasuki lapangan. Gak cuma itu, mereka juga melakukan aksi brutal dengan melemparkan flare. Setelah berhasil menjuarai Liga Champions, Real Madrid langsung pulang ke kota Madrid. Di sana para pemain langsung menyapa para fans yang sudah menunggu kehadirannya. Saat itu Eden Hazard menyampaikan hal mengejutkan kepada para fans. Hazard mengatakan kalau selama 3 tahun dirinya belum bisa memberikan kontribusi apapun di skuad El Real. Akan tetapi ia berjanji akan memberikan segalanya kepada para fans di musim depan. Hazard ingin membalas budi Madridista yang terus mendukungnya sampai saat ini. Setelah berhasil tampil memukau di final Liga Champions kemarin, kiper Real Madrid Thibaut Courtois digadang-gadang menjadi kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or musim ini. Mendengar kabar tersebut, Courtois pun turut memberikan komentarnya. Dalam wawancaranya, Courtois bilang kalau hal tersebut merupakan sesuatu hal yang mustahil.
sebab dia menilai kalau Karim Benzema menjadi kandidat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sebaliknya, Courtois merasa senang karena bisa menampilkan permainan terbaiknya. Guys, kita bacain komentar ini dari Farhan Zialhaq. Stay humble, Madridista dan Wah Haji seharusnya meraih Ballon d'Or. Kalau Abang Farhan ini dukungnya Wah Haji jadi Ballon d'Or. Kalau kalian siapa guys? Komen di bawah. Sampai jumpa.